ayat muhkamat. Soal 1. Perhatikan ayat muhkamat berikut. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu waktu yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Manakah karakteristik ayat muhkamat yang paling menonjol dan bagaimana hal ini berdampak pada kehidupan seorang muslim? Itu pertanyaannya. Kemudian A. Bersifat umum sehingga dapat ditafsirkan secara luas. B. Memiliki makna yang jelas dan tegas sehingga menjadi dasar hukum yang pasti. C. Bersifat kiasan sehingga memerlukan tafsir dan ahli. D. Mengandung janji dan ancaman yang bersifat relatif. Kemudian bisa mundur sih. Apa sih? Gak bisa mundur ya? Apa ya? Gak bisa mundur sih. Apa ya? Oh, iki toh. Ciko gak bisa mundur sih. Tidak bisa mundur. Apa ya? Ya Allah. Gak bisa mundur ya? Di itu pakai anak panah aja. Pakai anak panah coba. Pakai anak panah. Iya, atas bawah aja. Kursor tengahnya tuh. Kursor tengah. Diklik wordnya. Soalnya tuh diklik terus tarik. Ya, Bu. Saya diklik gini. Itu udah di-share di grup kan, ada yang mau bantu, di stop aja dulu kalau mau dibantu teman. Iya. Ya, Bu. Ini kayaknya sulit ya, Nu. Mangga Pak Marta, Pak Agus. Gimana sih? Saya coba. Ya, dibantu Pak Marta. Share screen. Nomor berapa, Pak Gofur? 61 tadi itu, 61. Saya kirim lagi nih. Dibagi dikit lagi, Pak, ya biar gampang. Nah. Udah tuh Pak Andi tuh. Tuh, udah Pak Andi. Mangga Pak. Iya. Oh iya. Melanjutkan. Bersifat hukum namun tidak memiliki sanksi yang jelas. Kemudian lanjut D. Jawabannya B. Jawabannya manakah karakteristik ayat muhkamat? Ayat muhkamat yang berarti kan ayat yang menunjukkan hukum yang jelas. Muhkamat ya benar berarti B. Contohnya kayak gimana Pak? Ayat muhkamat tuh. Ya contohnya ya ini sholat. Oh, sholat. Oh, perintah sholat itu kan jelas itu hukumnya fardu. Karena di situ langsung diultimatum sama Al-Quran sendiri. Walaupun secara prakteknya itu kan sesuai dengan hadis Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli gitu. Jadi sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat.
itu tata caranya saja, tetapi secara hukum jelas bahwasanya sholat itu hukumnya fardu dan memiliki waktu yang ditentukan, yaitu luhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terus lanjut, Andi. Halo. Oh enggak turun sih. Bagaimana Sudah. Oh udah dah. Ya, itu jawabannya adalah B kan benar. Ayat ini memiliki makna yang jelas, tegas, itu kewajiban sholat bagi setiap muslim. Kejelasan ini menjadi dasar hukum yang tidak dapat ditawar-tawar sehingga sangat mempengaruhi kehidupan seorang muslim dalam menjalankan ibadah sholat. Kalau mengenai prakteknya sih sesuai dengan hadis Nabi. Kemudian soal yang kedua, diberikan contoh ayat muhkamat di atas. Bagaimana seorang muslim dapat menerapkan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan minimal 2 contoh. A. Cukup melaksanakan sholat 5 waktu tanpa memperdulikan kualitasnya. Kurang. B. Menjadikan salat sebagai rutinitas tanpa memahami makna di baliknya. Kurang masuk. Terus C. Indica. Dulu C. Menjadikan salat sebagai sarana untuk menghadiri kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Ini kayak masuk nih. Tapi lihat dulu ke belakangnya. D. Menganggap salat sebagai beban. Jelas gak masuk. E. Hanya melaksanakan salat ketika dalam keadaan sulit. C. Jawabannya. Menjadikan salat sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Di situ ada clue-nya ada 2. Yaitu minimal jelaskan minimal 2 contoh. Jadi contohnya adalah sholat itu apa? Intinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menjalankan perintahnya. Kemudian soal nomor 3. Perhatikan kedua ayat muhkamat berikut. Dan tidak ada yang menyamainya. Berarti laisa kamitslihi syai'un. Al-Ikhlas ayat 4. Al-Ikhlas ya. Qul huwa ahad Allahu samad lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Dan tidak ada yang menyamainya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang kedua, sesungguhnya salat itu adalah fardu waktu yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Apa kesamaan dan perbedaan karakteristik kedua ayat tersebut dalam konteks keimanan seorang muslim? A. Sama-sama bersifat umum dan tidak memiliki implikasi praktis. B. Sama-sama memiliki makna yang jelas namun berbeda dalam konteks penerapannya. C. Sama-sama B lah, ini kayaknya nih. B. C. Sama-sama bersifat hukum namun dengan sanksi yang berbeda. D. Sama-sama mengandung janji dan ancaman yang bersifat duniawi. Keliru. E. Sama-sama bersifat kiasan dan membutuhkan tafsir yang mendalam. Jawabannya adalah B. Itu apa? Kedua ayat tersebut sama-sama memiliki makna yang jelas. Makna yang pertama bahwasanya Gusti Allah itu tidak ada sekutu. Ya, hanya satu saja Gusti Allah itu. Tidak ada yang mampu menyamainya. Kemudian yang kedua jelas juga apa? Sholat hukumnya fardu. Tuh. Sehingga tidak ada perbedaan pendapat ulama karena sudah jelas ayatnya. Kemudian di situ jelasan bahwasanya ayat pertama menegaskan keesaan Tuhan yang menjadi dasar iman, sedangkan ayat yang kedua mengatur ibadah sholat yang menjadi manifestasi iman atau perwujudan dari keimanan. Kan kita tahu bahwa iman itu al-qaulu bil lisani wa tasdiqu bil jinani wal amalu bil arkan. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dengan perbuatan, itu baru namanya iman. Nah, kemudian kisi-kisi yang nomor 62, indikatornya adalah disajikan satu ayat Al-Quran dengan tafsirnya. Mahasiswa mau menyimpulkan bahwa ayat Al-Quran dan tafsirnya itu merupakan bentuk dari penafsiran secara bil al-ro'yi. Dengan ro'yu itu apa
pemikiran. Nah, konsep pentingnya apa? Yang pertama konsep penting bahwasanya tafsir bil al-ra'yi atau bil ra'yi adalah penafsiran Al-Qur'an didasarkan kepada pendapat pribadi mufasir tanpa didukung oleh dalil yang kuat. Maksud dalil kuat itu seperti apa? Dalil kuat adalah seperti hadis sahih atau ijma ulama. Nah, kemudian ciri-ciri khusus tafsir bil ra'yi yaitu subjektif, hanya pendapat sendiri, hanya sudut pandang sendiri yang dipakai. Kemudian tidak konsisten dengan pemahaman ulama salaf, ya. Dan seringkali didorong oleh kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Ini salah satu konsep penting dalam memahami mana tafsir bil ra'yi atau bil istimai. Kemudian soalnya atau pertanyaannya adalah perhatikan ayat dan tafsir berikut. Yang pertama, ayat yang berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kemudian tafsir ayat yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa zina hanya dilarang bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang kafir, zina tidak berdosa. Nah, pertanyaannya, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai tafsir di atas? A. Tafsir tersebut merupakan tafsir yang sahih karena sesuai dengan konteks sosial pada masa itu. B. Tafsir tersebut merupakan tafsir yang maktub dalam kitab-kitab tafsir klasik. C. Tafsir tersebut merupakan contoh dari tafsir bil ar-ra'yi karena tidak didukung oleh dalil yang kuat. Kemudian D, tafsir tersebut merupakan tafsir yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang E, tafsir tersebut merupakan tafsir yang bersifat ijma ulama. Jawabannya adalah C. Mengapa C? Sebab tafsir yang menyatakan bahwa zina hanya dilarang bagi orang beriman adalah tafsir yang tidak didukung oleh dalil yang kuat dan bertentangan dengan pemahaman ulama salaf. Ini merupakan contoh klasik dari tafsir bil ra'yi yang subjektif dan tidak berdasar. Soal yang kedua, perhatikan ayat dan tafsir berikut. Ayatnya berbunyi, dan apabila kamu diberi minum, maka minumlah dengan cara bersendawa. Quran Surat Al-Mudassir ayat 10. Tafsirnya apa? Tafsirnya adalah ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk bersendawa setelah minum sebagai tanda syukur. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai tafsir di atas? A. Tafsir tersebut merupakan tafsir yang sahih karena didukung oleh hadis sahih. B. Tafsir tersebut merupakan contoh dari tafsir bil ra'yi karena terlalu mendetailkan suatu tindakan. C. Tafsir tersebut merupakan tafsir yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. D. Tafsir tersebut merupakan tafsir yang bersifat ijma' ulama. E. Tafsir tersebut merupakan tafsir yang sesuai dengan konteks sejarah. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk bersendawa setelah minum sebagai tanda syukur. Nah, tafsir ini terkesan terlalu mendetailkan suatu tindakan yang tidak disebutkan secara eksplisit, secara jelas dalam ayat. Nah, kemudian soal yang ketiga, perhatikan ayat dan tafsir berikut. Ayat berbunyi, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia mencapai kedewasaan. Quran Surat An-Nisa ayat 2. Tafsirannya, ayat ini menunjukkan bahwa harta anak yatim boleh digunakan untuk kepentingan pribadi orang tua asuh
selama tidak merugikan anak yatim. Pertanyaannya, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai tafsir di atas? A. Tafsir tersebut merupakan tafsir yang sahih karena sesuai dengan prinsip keadilan. Kemudian B. Tafsir tersebut merupakan contoh dari tafsir bil ra'yi karena bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap anak yatim. C. Tafsir tersebut merupakan tafsir yang sesuai dengan perkembangan zaman. D. Tafsir tersebut merupakan tafsir yang bersifat ijma' ulama. Dan E. Tafsir tersebut merupakan tafsir yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jawabannya adalah B. Tafsir yang menyatakan bahwa harta anak yatim boleh digunakan untuk kepentingan pribadi orang tua asuh adalah jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap anak yatim yang tercantum dalam ayat tersebut. Ini merupakan contoh tafsir biroi yang mengabaikan makna literal ayat. Penjelasan umum mengenai tentang tafsir biroi itu apa? Di sini dijelaskan bahwasanya soal-soal di atas rancang untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam membedakan tafsir yang sahih dan tafsir bil ra'yi. Ciri-ciri khusus bil ra'yi yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, tidak didukung dalil yang kuat. Maksudnya apa? Tafsir tidak didasarkan pada hadis sahih, ijma ulama atau qiyas yang sahih. Kemudian cenderung subjektif, yaitu tafsir lebih mencerminkan pendapat pribadi mufasir daripada pemahaman umum ulama. Yang ketiga, bertentangan dengan pemahaman salaf. Maksudnya adalah tafsir bertentangan dengan pemahaman ulama terdahulu yang lebih dekat dengan masa Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, daripada kita bisa mendeteksi itu, tafsir biroi adalah terlalu mendetail atau tafsir memberikan penafsiran yang terlalu rinci terhadap suatu ayat tanpa dasar yang jelas. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Barangkali ada kekurangan.